Halo semuanya, baiklah teman-teman, saat ini kami dari kelompok 1 akan menayangkan sebuah video mengenai materi yang akan kami sampaikan, yaitu materi kami mengenai legitimasi politik. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Novian Marinding, NIM 181085, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alpacino Fernando R. Poli, NIM 18101107. Hai teman-teman, nama aku Sela Priya Raja Guguk, NIM 18101017. Dan pertama-tama kita harus mengetahui apa sih legitimasi itu. Nah, pengertian legitimasi. Legitimasi merupakan suatu penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi ini juga merupakan bagian dari kewenangan, dan kewenangan adalah bagian dari kekuasaan. Selanjutnya, pengertian legitimasi politik. Legitimasi politik ialah suatu gambaran dari politik yang berdasarkan pada suatu keputusan dari hasil peradilan yang memiliki tujuan sebagai suatu bukti bahwasanya pada setiap kebijakan yang sudah ditetapkan adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya, objek legitimasi. Dan yang pertama, masyarakat politik, yakni jika tidak ada masyarakat politik atau masyarakat politik tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan krisis identitas. Dan kemudian yang kedua, hukum ialah ketika tidak ada objek hukum, dampaknya adalah adanya krisis konstitusi. Kemudian yang ketiga, lembaga politik merupakan kealpaan dari lembaga politik, mengakibatkan adanya krisis kelembagaan. Kemudian yang keempat, pemimpin politik adalah tidak adanya pemimpin politik jelas akan menimbulkan adanya krisis kepemimpinan. Kemudian yang kelima, kebijakan yaitu tidak adanya kebijakan menimbulkan krisis kebijakan. Kadar legitimasi. Kadar legitimasi ada 4, yakni 1. Pralegitimasi adalah masyarakat yang berada dalam pemerintahan yang baru terbentuk, sehingga kadar legitimasinya masih rendah. Ini berarti pihak yang memerintah, yakni memiliki hak moral. Akan tetapi, sebagian kelompok masyarakat masih belum mengakui hak moral yang dimilikinya tersebut. Kedua, berlegitimasi. Kadar legitimasi ketika pemerintah telah mampu meyakinkan masyarakat dan masyarakat sendiri telah bersedia menerima serta mengakuinya. Ketiga, tak berlegitimasi. Kadar legitimasi yang muncul ketika pemimpin atau pemerintah telah dianggap gagal mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Akan tetapi, pemimpin masih tetap berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan. Keempat, pasca legitimasi, yaitu dasar legitimasi yang lama tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga muncullah dasar legitimasi baru. Selanjutnya, unsur legitimasi. Yang pertama, dukungan untuk komunitas politik. Yang kedua, dukungan untuk prinsip, norma, dan prosedur rezim inti. Yang ketiga, penilaian kinerja rezim. Yang keempat, dukungan untuk institusi rezim. Yang kelima, dukungan untuk pihak berwenang. Cara mendapatkan legitimasi. Yang pertama, dengan simbolis, yaitu suatu legitimasi didapat dengan jalan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan yang dapat dilakukan secara ritualistik, sakral, retorik, dan mercusuar. Contohnya, seperti melalui upacara kenegaraan, parade tentara, atau pemberian penghargaan. Cara yang kedua yaitu dengan material atau instrumental. Ialah sebuah legitimasi diperoleh dengan menjanjikan, memberikan, atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
seperti dengan usaha-usaha yang dapat menjamin kebutuhan dasar masyarakat atau basic needs, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya. Cara yang ketiga yaitu cara prosedural, yaitu salah satu legitimasi diperoleh melalui prosedur khusus yang biasanya telah tertuang dalam amanat konstitusi negara. Contohnya, dengan penyelenggaraan pemilu. Manfaat legitimasi: menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial, mengatasi masalah lebih cepat, mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik, memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan. Contoh krisis legitimasi di mana pemerintah tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dapat terlihat bahwa komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah tidak sampai ke masyarakat. Dengar orasi atau suara-suara dari para buruh ini untuk memberikan suaranya dalam aksi mogok nasional ini. Saya belum dapat melihat jelas dari organisasi mana atau dari kelompok mana para buruh ini, namun terlihat ini long march cukup banyak, bahkan juga menggunakan penutup kepala karena mungkin memang sudah jalan cukup jauh. Yang dilakukan pemerintah, pola-pola ketidakberpihakan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya, di mana kondisi rancangan undang-undang cipta Ya, Maggie dan Sarah, dapat saya informasikan kembali bahwa memang terdapat beberapa tuntutan dari para buruh ini, di antaranya soal outsourcing, kemudian juga soal upah minimum, dan juga soal cuti dan juga soal tenaga kerja asing. Dan ini para buruh menyatakan keberatan terhadap undang-undang cipta kerja yang sudah disahkan pada malam kemarin. Dan ini masih terus melakukan aksinya, masih terus membahas seperti apa keinginannya sebelum nanti diterima oleh pihak Balai Kota tentunya. Sarah. Legitimasi dan kaitannya dengan komunikasi politik dalam totalitas sistem. Legitimasi merupakan salah satu konsep penting yang dikupas dalam kajian ilmu politik. Surbaki 2009 menekankan bahwa legitimasi dalam suatu praktik kekuasaan politik adalah sangat penting, sebab legitimasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan masyarakat terhadap penguasa atau pihak yang memiliki otoritas. Maka dengan hal itu, ada kaitannya dengan infrastruktur politik di mana kelompok-kelompok masyarakat ini ikut berpartisipasi secara aktif dalam hal berpolitik. Beberapa di antaranya adalah partai politik, pelajar, kelompok kepentingan, komunikasi politik, jurnalis, tokoh politik, dan kelompok penekan. Maka dari itu, penerimaan dan pengakuan masyarakat menciptakan kestabilan pemerintahan dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan, serta mampu dengan baik dalam mengatasi sebuah permasalahan dibandingkan pemerintahan yang kurang atau tidak memiliki legitimasi. Kesimpulan, suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapat dukungan seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur sistem politik yang ada. Yang menjadi objek legitimasi bukan hanya pemerintah, tapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi, legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit, legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang.